Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Novia Alfitri dari kelompok 6 dan saya akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dalam presentasi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Rifka Aulia sebagai pemateri kedua, ada Laira Ramadhani sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Febrianti Rahmawati Putri sebagai pemateri terakhir. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Ageng Asmarasani. Adapun judul presentasi yang akan kami bahas adalah studi komparasi kredit kendaraan bermotor pada Bank X dan Bank Y. Nah, sebelum kami memulai pembahasan, berikut adalah poin-poin utama yang akan kami sampaikan pada presentasi hari ini. Ada anuitas, jenis anuitas, kredit kendaraan bermotor pada Bank X, kredit kendaraan bermotor pada Bank Y, lalu pembahasan hasil komparasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk itu, mari kita mulai dengan materi pertama. Saya akan membahas tentang anuitas yang merupakan bagian penting dalam sistem kredit kendaraan bermotor. Anuitas adalah cicilan pembayaran atau penerimaan yang jumlahnya tetap dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Hoyer, anuitas membantu memudahkan nasabah dalam membayar angsuran karena nilainya tetap di setiap periode. Sementara itu, menurut Mulyadi yang menyebutkan bahwa anuitas digunakan dalam perhitungan bunga pinjaman dan juga investasi jangka panjang. Dalam perhitungannya, terdapat 3 komponen utama. Yang pertama ada besar pinjaman, kemudian ada besar bunga, dan yang terakhir ada jangka waktu dan jumlah periode pembayaran. Anuitas ini sangat penting digunakan dalam dunia perbankan karena membantu kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah, untuk memiliki sistem pembayaran yang stabil, terstruktur, dan mudah diprediksi. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rifka Aulia. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis anuitas. Jenis anuitas itu di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada anuitas biasa yang dimana rangkaian pembayaran yang dilakukan setiap akhir periode, dan ada juga anuitas di muka di mana rangkaian pembayaran yang dilakukan setiap awal periode, dan yang ketiga itu ada anuitas ditunda di mana rangkaian pembayaran dilakukan setelah melewati beberapa periode tertentu. Langsung saja pada penjelasan anuitas biasa. Anuitas biasa merupakan rangkaian pembayaran atau penerimaan dalam jumlah yang sama yang dilakukan setiap akhir periode. Misalnya, jika seseorang menggunakan skema angsuran untuk membeli sebuah sepeda motor, maka pembayaran pertama akan dilakukan pada akhir periode pertama dan seterusnya hingga pembayarannya selesai. Adapun rumus pengerjaannya yaitu PP sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I kurung tutup dikurangi N per I kurung tutup, di mana PP sama dengan nilai pinjaman sekarang, N sama dengan jangka waktu atau banyaknya periode, A sama dengan jumlah yang dibayarkan secara periodik, dan I sama dengan tingkat bunga. Selanjutnya pada anuitas di muka. Anuitas di muka atau due annuity merupakan rangkaian pembayaran atau penerimaan dalam jumlah yang sama dan dilakukan setiap awal periode. Anuitas di muka pembayaran atau penerimaan pertama dilakukan pada saat transaksi, di mana PP sama dengan nilai pinjaman sekarang atau present value, N sama dengan jangka waktu atau banyaknya periode, A sama dengan jumlah yang dibayarkan secara periodik, I sama dengan tingkat bunga. Yang ketiga itu di sini ada penjelasan anuitas ditunda. Anuitas ditunda itu terbagi menjadi 2, yaitu anuitas ditunda pada anuitas biasa yang dimana
dibayarkan setiap akhir periode, dan ada anuitas tertunda pada anuitas di muka di mana dibayarkan setiap awal periode. Adapun keterangannya yaitu PPI sama dengan nilai pinjaman sekarang atau present value, N sama dengan jangka waktu atau banyaknya periode, A sama dengan besarnya anuitas yang dibayarkan tiap akhir atau awal periode, I sama dengan tingkat bunga, dan M sama dengan lamanya penundaan pembayaran anuitas. Selanjutnya pada kredit kendaraan bermotor. Adapun pengertiannya yaitu KKB. Apa sih KKB itu? KKB adalah suatu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor. Dalam KKB, bank akan memberikan pinjaman kepada individu atau perusahaan yang ingin membeli kendaraan bermotor. Selanjutnya, perbandingan kredit di Bank X dan Bank Y. Setelah kami melakukan observasi melalui wawancara terhadap dua bank, yaitu Bank X dan Bank Y, didapat data seperti berikut. Pada Bank X dan Bank Y, harga motor yang kita ambil sebagai observasi perbandingan yaitu sebesar Rp23.160.000. Pada Bank X, terdapat DP yaitu sebesar Rp2.400.000, sedangkan pada Bank Y itu tidak ada DP. Pada Bank X juga terdapat biaya provisi sebesar Rp1.000.000, sedangkan pada Bank Y itu tidak terdapat biaya-biaya lainnya. Pada Bank X dan Bank Y, terdapat N atau jangka waktunya itu selama 2 tahun atau 24 bulan. Pada Bank X, I atau tingkat suku bunganya 20%, sedangkan pada Bank Y, I atau tingkat suku bunganya 9,25%. Berapa angsuran per bulannya dan mana sih yang lebih menguntungkan? Di sini kita melakukan perbandingan menggunakan anuitas biasa terlebih dahulu. Diketahui harga motor pada Bank X Rp23.160.000. Karena ada biaya provisi sebesar Rp1.000.000, kita tinggal jumlahkan sehingga menjadi Rp24.160.000. Karena ada DP juga Rp2.400.000, kita tinggal kurangkan Rp24.160.000 dikurangi Rp2.400.000 sehingga PV-nya itu Rp21.760.000. N jangka waktunya itu 24 bulan, I-nya 20% per tahun karena yang ditanyakannya itu angsuran per bulan, jadi kita ubah terlebih dahulu menjadi per bulan. 20% dibagi 12 menjadi 0,0166. Hanya juga sudah diketahui yaitu Rp1.269.400 per bulan. Sini yang ditanyakannya itu kita tinggal membuktikan apakah A-nya ini sama atau tidak. Rumusnya yaitu A sama dengan PV, I dibagi 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus dan hasil akhirnya yaitu ternyata A sama dengan Rp1.106.642 per bulan. Pada Bank Y itu rumusnya masih sama, tinggal PV-nya itu tetap di Rp23.160.000 karena tidak ada DP ataupun biaya provisi, sehingga masih tetap. I-nya 9,25% per tahun, kita ubah juga menjadi per bulan yaitu 0,0077083. A-nya juga diketahui Rp1.060.000. Ditanyakan tetap sama yaitu membuktikan A-nya ini apakah sama atau tidak. Setelah melalui perhitungan yaitu hasilnya ternyata A sama dengan Rp1.060.496 per bulan. Ternyata hasilnya sama dengan Bank Y yang tadi sudah disebutkan. Kenapa pada Bank X itu hasilnya berbeda? Karena pada Bank X ini tidak menyebutkan biaya-biaya lain secara langsung. Selanjutnya yaitu perbandingan menggunakan anuitas di muka. Di sini kita tinggal mengganti rumusnya yaitu A sama dengan PV, 1 dibagi 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N tambah 1 dibagi 0,0166 ditambah 1.
dan hasilnya itu A sama dengan Rp1.088.572 per bulan. Itu pada Bank X. Sedangkan pada Bank Y, hasil akhirnya itu A sama dengan Rp1.052.601 per bulan. Lalu selanjutnya ada perbandingan kredit kendaraan bermotor pada Bank X dan Y menggunakan perhitungan anuitas ditunda, di mana anuitas ditunda ini pembayarannya ditunda selama 6 bulan, dan di kedua bank masing-masing penundaannya itu sama, yaitu penundaannya selama 6 bulan, di mana harga motornya itu pada Bank X 23.160 dan sudah dikurangi DP biaya-biaya sehingga menjadi 21.760. Nah, sedangkan pada Bank Y harga motornya itu 23.160, tetapi tidak ada DP dan juga biaya-biaya yang lainnya. Nah, kita terapkan di sini atau tenornya ini sama, yaitu 24 bulan. Tapi tingkat suku bunganya berbeda. Pada Bank X menerapkan tingkat suku bunga 20%. Sedangkan pada Bank Y ini menerapkan tingkat suku bunga 9,25%. Nah, didapatlah hasil jika pembayarannya ditunda selama 6 bulan, yaitu angsurannya menjadi Rp1.001.594 per bulan. Sedangkan pada Bank Y Rp1.102.233. Nah, setelah dilakukan perbandingan menggunakan perhitungan anuitas, didapatkan hasil berikut. Nah, pada anuitas biasa, pada Bank X itu angsurannya sebesar Rp1.106.642 per bulan. Sedangkan pada Bank Y itu sebesar Rp1.060.496 per bulan dengan selisih Rp46.146. Lalu pada anuitas di muka di Bank X itu sebesar Rp1.088.572 per bulan. Sedangkan pada Bank Y yaitu Rp1.052.601 per bulan dengan selisih Rp35.970. Lalu pada anuitas ditunda yang pembayarannya ditunda selama 6 bulan dan dibayarkan setiap akhir periode, didapatkan hasil angsurannya yaitu sebesar Rp1.201.594 per bulan pada Bank X. Lalu pada Bank Y yaitu sebesar Rp1.102.233 per bulan dengan selisih Rp99.360. Dari tabel perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit di Bank Y ini lebih murah dan menguntungkan daripada di Bank X. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama pada tingkat suku bunga. Diketahui bahwa Bank Y ini menawarkan kredit motor dengan tingkat suku bunga sebesar 9,25% per tahun. Sementara itu pada Bank X menerapkan suku bunga yang jauh lebih tinggi, yaitu 20% per tahun. Tingginya suku bunga ini berdampak langsung pada besarnya cicilan bulanan, di mana nasabah dikenakan angsuran sebesar Rp1.106.642 setiap bulannya pada Bank X, sedangkan pada Bank Y hanya membayar Rp1.060.496. Nah, bunga pada Bank Y ini tergolong sangat kompetitif, terutama untuk kategori kredit konsumtif seperti kendaraan bermotor. Nah, tingkat bunga ini tidak hanya membuat cicilan bulanan menjadi lebih ringan, tetapi juga secara signifikan menurunkan total beban keuangan yang harus ditanggung oleh nasabah selama masa tenor. Dalam jangka panjang juga perbedaan ini memberikan dampak ekonomi yang besar dan dapat menjadi faktor penentu bagi nasabah dalam memilih lembaga pembiayaan. Lalu selanjutnya ada faktor skema cicilan atau angsuran yang lebih murah. Nah, diketahui bahwa skema angsuran pada Bank Y ini lebih murah dibandingkan dengan skema pada Bank X. Nah, yaitu pada Bank X itu sebesar Rp1.106.642, sedangkan pada Bank Y ini hanya sebesar Rp1.060.496. Nah, jika diakumulasikan pada Bank X, nasabah harus membayar total cicilan sebesar Rp26.559.408. Nah, ini didapat dari angsuran dikali lamanya masa tenor. Nah, sedangkan pada Bank Y hanya perlu membayar Rp25.451.904. Ini berarti nasabah yang memilih kredit motor di Bank Y dapat menghemat pengeluaran sebesar Rp1.107.504 selama masa kredit. Lalu faktor selanjutnya yaitu ada dan tidaknya biaya yang dikenakan sebelum masa kredit dimulai. Nah, ketika dilihat dari komponen biaya awal atau biaya yang harus dibayar sebelum cicilan dimulai, Bank X ini membebankan biaya tambahan berupa biaya provisi sebesar 1 juta dan uang muka atau down payment DP sebesar 2.400.000.
Nah, sebaliknya Bank Y memberikan keringanan dan kemudahan kepada nasabahnya. Jika seluruh komponen biaya tersebut dihitung secara menyeluruh, maka total biaya yang harus ditanggung oleh nasabah di Bank X selama masa kredit termasuk cicilan bulanan, biaya provisi, dan uang muka adalah sebesar 29.959.408. Nah, sementara itu di Bank Y total biaya keseluruhannya itu hanya sebesar 25.451.904. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kredit motor di Bank X jauh lebih mahal, dengan selisih total pembiayaan mencapai 4.507.504 dibandingkan dengan Bank Y. Jumlah ini tentu sangat berarti terutama bagi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah yang sensitif terhadap beban pengeluaran rutin. Adapun keunggulan dari Bank Y yang dapat menjadi alasan mengapa calon debitur atau nasabah masyarakat disarankan untuk mengambil kredit pada Bank Y, yaitu yang pertama tingkat suku bunga yang rendah. Dengan tingkat suku bunga yang rendah ini akan menentukan cicilan atau angsuran yang harus dibayarkan, sehingga didapatkan angsuran yang lebih murah. Nah, dengan angsuran yang lebih murah, calon debitur atau nasabah atau masyarakat ini akan sangat diringankan dalam pembayarannya. Nah, selain dengan angsuran yang lebih murah, pada Bank Y juga tidak dikenakan biaya-biaya lainnya seperti biaya provisi, biaya administrasi, biaya-biaya lainnya, dan juga DP. Nah, dalam banyak skema kredit, nasabah ini biasanya diharuskan untuk menyiapkan dana besar di awal untuk membayar DP dan biaya-biaya lainnya. Nah, hal ini seringkali menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan secara kredit, namun belum memiliki dana yang cukup besar di awal. Nah, Bank Y ini memberikan kemudahan dengan membebaskan biaya-biaya dan DP, sehingga nasabah dapat langsung memulai angsuran bulanan tanpa beban biaya awal. Nah, keunggulan selanjutnya yaitu diketahui bahwa Bank Y ini sebagai bank milik negara memiliki tingkat kepercayaan dan kredibilitas yang tinggi di mata masyarakat. Nah, sebagai salah satu bank terbesar dan tertua di Indonesia, Bank Y ini memiliki struktur organisasi yang profesional, sumber daya manusia yang berkualitas, serta sistem manajemen risiko yang kuat. Lalu keunggulan lainnya yaitu kemudahan akses layanan kredit, karena pada Bank Y nasabah ini dapat melakukan pembayaran cicilan melalui berbagai kanal, mulai dari teller bank, ATM, mobile banking, hingga internet banking, sehingga fleksibilitas dalam pembayarannya pun menjadi nilai tambah yang signifikan. Nah, nasabah dapat dengan mudah memantau status kreditnya juga melalui aplikasi mobile banking atau situs resmi Bank Y. Nah, yang ini tuh jadi menambah kenyamanan dan kontrol bagi nasabah terhadap kewajiban finansial mereka. Yang terakhir yaitu keunggulan dari Bank Y ini adalah dapat menjadi solusi finansial jangka panjang yang aman dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari presentasi hari ini. Lembaga keuangan merupakan institusi ekonomi yang berperan menyediakan dana atau modal bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, lembaga keuangan adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, khususnya dalam penyediaan dana atau barang modal. Dari hasil studi komparatif yang telah kami lakukan antara Bank X dan Bank Y, dapat disimpulkan bahwa Bank Y menawarkan skema kredit yang lebih menguntungkan, baik dari segi suku bunga yang lebih rendah, tenor yang lebih fleksibel, maupun biaya tambahan yang lebih ringan. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 6. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini mungkin masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan berterima kasih kepada Bapak Ageng atas perhatian semua pihak yang telah menyimak juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.